Warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul fadilah, para al-mukarramun, para tuan guru, bil khusus ayahanda, orang tua kita, pimpinan majelis zikir Tariqat Al-Qadiriyah dan Naqsyabandiyah Nusa Tenggara Barat, Al-Mukarram Syekhuna Bapak Tuan Guru Haji Hulul Umar hafizahullah ta'ala alaih. Yang saya hormati Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hafizullah, bil khusus yang sempat hadir dan undang saat ini dapat kita dihadiri oleh guru kita juga, yakni Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hamzah Abdul Halim hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara beliau semuanya. Alhamdulillah kita dihadiri oleh ulama, oleh tokoh-tokoh tariqah dan alim ulama. Alhamdulillah pada saat ini inilah datang, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan beliau semuanya. Yang saya hormati Bapak Camat atau pejabat ini dan segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya Jamaah Tariqat Al-Qadiriyah dan Naqsyabandiyah yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur senantiasa kita haturkan, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita pelungguh, sehingga pada kesempatan ini dapat kita merayakan hari ulang tahun Tariqat Al-Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Jadi Tariqat Al-Qadiriyah ini adalah tariqat yang bukan asing, bukan sedikit pengikutnya, bahkan dari benua Asia, Afrika, Jazirah Arab, semuanya rata, tidak semua kelompok, semua daerah, semua negeri, insyaAllah pasti ada penganut Tariqat Al-Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Namun karena kita di sini mungkin para pendahulu kita yang tidak mau mempopulerkan dirinya untuk mendirikan tarikat, sehingga tarikat ini hanya kita lihat hanya sedikit masih asing di dunia masyarakat manusia yang pokok, terutama yang berumur. Nah, melalui perayaan hari ulang tahun Tariqat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah ini, mudah-mudahan kita semuanya ini mendapatkan keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Tahukah kita siapa Syekh Abdul Qadir Jilani ini? Syekh Abdul Qadir Jilani ini adalah seorang wali kutub rabbani, wali kutub Gaus Samadan, wali Gaus penolong yang tunggal. Dia merupakan Sultan Aulia Al-Arifin, menjadi raja dari segala wali pada saat itu. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani merupakan Imamul Ulama As-Sadiqin Al-Wahidin min Bahrul Haqiqah, menjadi imam pemimpin. Dia menjadi imam pemimpin para ulama-ulama yang mimbah al-nahidina min Bahrul Haqiqah, yang sudah mencapai tingkatan hakikat. Syekh Abdul Qadir Jilani yang penunggu bangsa yang kita rayakan di saat ini. Beliaulah yang menjadi awal. Kalau saya yang guru yang penunggu, sering setiap tahun kita membacakan silsilah dan manaqib beliau, sejarah hidup beliau. Dia namanya adalah Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani.
Nama orang tuanya Abu Saleh, nama bapaknya namanya Musa, Syekh Musa, dan nama buyutnya namanya Syekh Jansi Dausa. Menurut para kitab Wafiatul Wafayat, silsilah Syekh Abdul Qadir Jilani ini bersambung sampai ke Sayyidina Husain. Sedangkan menurut Ibnu Rajab dalam Tabaqatul Hanabilah, silsilah Syekh Abdul Qadir Jilani bersambung dan sampai kepada Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, berarti keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah guru kita yang menunggu yang saat ini dalam dunia tasawuf. Kita bertasawuf. Tapi orang tasawuf adalah yang benar adalah tasawuf yang Tuhan. Jadi bukan macam tasawuf. Dua dengan menyebut orang tarekat lalu dengan sesuai orang ajaran tarekat. Ini yang kita takuti. Makanya dari ini ayahanda Syekh Jalmurul Haji Hulaini dia membuat satu perkumpulan majlis zikir Tarekat Al-Qadiriyah wal Naqsyabandiyah untuk meneruskan tarekat yang tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ada namanya tarekat, ada tasawuf, ada sufi. Tarekat yang berada pasti syafaat. Dan dengan itu jarang beribadah, cuma hanya mengutuk tentang tauhid, akhirnya dia tidak tahu sholat. Benar-benar beribadah, benar-benar memegang syariat. Orang-orang seperti ini adalah bukan bagian di antara tasawuf sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat buku kita. Syekh Abdul Qadir Jilani dia beribadah berkhalwat itu saja selama 3 tahun. Bahkan disuruh oleh Nabi Khidir alaihi salatu wassalam waktu berkhalwat, waktu beribadah itu, ya Abdul Qadir la tabrah min makanika hatta atika ilayka. Hai Abdul Qadir, jangan berpindah dari tempatmu ini sampai aku datang mendatangi. Jadi beritahu mendatangi Nabi Khidir 3 tahun itulah dia berkhalwat terus dia untuk menitikan matinya terus berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bentuk kebenaran orang-orang sedang tarekat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ali bin Dahlan. Oleh karena itulah tarekat ini juga harus perlu kita luruskan. Yang kedua ada namanya tarekat sufi. Kalau tarekat sufi atau tasawuf sufi ini adalah tarekat yang alirannya sunnah saja. Jadi orang ini hanya dia kronos batinnya, namun zahirnya tegur, namun hatinya masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga belum sempurna dalam pemahaman tarekat. Yang kedua adalah tarekat ilhami, tarekat yang perpaduan antara zahir dan batin. Ini tarekat yang dipegang oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau yang diamalkan oleh Al-Imam Ghazali sebagai hujjatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, dari Syekh Abdul Qadir Jilani dengan bertarekat ini yang maknanya kita kurang memperdulikan ilmu syariat. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani itu saja waktu masih kecil saja dia tekun dalam menuntut berbagai macam ilmu. Dua macam ilmu tuntutlah dia telah berdoa. Pertama dia menuntut ilmu fikih, kemudian ilmu nahwu, ilmu saraf, semuanya itu dipelajari oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Sudah apa yang dibacakan oleh ayahanda Al-Ustaz Sa'id Kebangkaan tadi. Di sana banyak biografi sejarah perjuangan sejarah hidup dari Syekh Abdul Qadir Jilani yang harus kita teladani dan ikuti secara berusaha. Disebutkan bahawa Syekh Abdul Qadir Jilani memang orang sedikit. Beliau ini banyak kelebihan ini. Di antara kelebihan Syekh Abdul Qadir Jilani, dia dilahirkan pada tahun 471. Ihda wa sab'ina wa arba'ani katanya dalam anak ini. Pada tahun 471 itu lahiran bulan Ramadan. Lalu jika waktu dilahirkan pada bulan Ramadan itu dia tidak mau datang dan menyusul waktu bulan puasa ini kelebihan. Disebutkan dalam manaqib tadi disebutkan wa kana radhiyallahu anhu fi qutuliyatihi yamtani'u min ar-rada'ati inayat fi nahari Ramadan inayatan Allah ta'ala.
Jadi wajana radhiyallahu anhu dan adalah Syekh Abdul Qadir Jilani itu filsafiyati pada waktu masih bayi, masih kecil, yang kanya'ul radhiyallahu dia terpecah, dia pecah dari musuh, benar-benar musuh terjauh ibu dan benar-benar. Ini kebanyakan seperti orang-orang kita di Bengkulu Pelunduk, orang Malaysia tetap, tapi dia alhamdulillah benar-benar manusia. Di hari Ramadan pada siang bulan Ramadan. Kenapa semua itu bisa terjadi? Inayatan minallah Ta'ala bihi. Karena inayah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini kelebihan guru besar kita, guru tiang tujuh. Itulah masih begitu memiliki keramatan. Ini antara julukan Sultan Awliya, Raja dari segala wali. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir Jilani ini waktu menuntut ilmu, dia disambut oleh gurunya sebelum datang. Itu kelebihan Syekh Abdul Qadir Jilani. Disambut dia sehingga dihafal berbagai macam ilmu pengetahuan. Bahkan di dalam fatwa Syekh Abdul Qadir Jilani itu dalam mazhab Syafi'i yang masuk Syafi'i. Bahkan itu dia berfatwa mazhab Hambali pun semuanya dikupas tuntas oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini disebut dalam manaqib wa kana radhiyallahu anhu yubni ala mazhab Imam Syafi'i wa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Jilani dia memfatwakan dua macam mazhab. Pertama mazhab Syafi'i dan kedua mazhab Ahmad bin Hanbal. Karena begitu contoh luasnya ilmu Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu kita mentang-mentang pada menurut diri kelompok tarekat, lalu mereka mengikuti jajak juga langkah Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang saya hormati, dari ini yang harus diteladani. Syekh Abdul Qadir Jilani mengajarkan ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu alat, nahwu, syarat, mantiq, balaghah, bayan, semua dipelajari dia. Ya pun alhamdulillah untuk kita di Lombok Timur ini kita mengadakan membuat pondok pesantren Hidayatul Tauhid. Apa tujuan kita dalam pesantren yang kita buat ini? Untuk mengikuti jejak langkah guru kita Syekh Abdul Qadir Jilani. Di sini kita akan menggembleng juga dan tunggu agar baru menjadi mengikuti bisa nahu, bisa syarah. Jadi kita akan mengaku tarekat lagi untuk mengikuti apa sih pengajarannya isi guru besar kita Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi nanti ayah anda kalau pulang setiap tahun yang sudah turun kita bulan tahun lebaran tersebut, lalu nanti ayah anda al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Hamzah Abdul Halim nanti belum kita menyampaikan yang undang beliau yang juga merasa sekali yang ketemu, lalu alhamdulillah seperti hati nyambung dia. Nah, beliau ini dia insyaAllah dia punya pengamalan walaupun tidak secara nyata berkaitan lagi secara pengalaman insyaAllah dari segi ibadahnya bagaimana cara-cara guru bisa masih boleh dijelaskan. Namun sebelumnya ada yang saya sampaikan bahawa ada mungkin ada beberapa fatwa yang menjadi oleh-oleh dari pihak seluruh yang ambil dalam kitab dalam beberapa kitab tentang nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebutkan bahawa ada telur kelompok manusia kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, ini yang kita harus hati-hati disatukan. Telur empat begitu empat model kelompok manusia. Yang pertama ada orang yang ar-rajulu la yukhanu lahu ila qalbun. Arah dengan dia berdosa, berangkat berarti kata Abdul Qadir. Dia adalah manusia tolak, manusia hutang kepada Rasul Jilani. Maka berhati-hatilah dari orang ini. Kenapa masalah Jilani dengan minum hanya tidak ada perbedaannya seperti data. Jadi makan, minum dan berkah lagi adalah memanfaatkan zahir batinnya ini untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dengan ini sama bukan bahasa Jawa ini bermulut sama apa dengan mulut sama nasihat, dengan mulut sama pelajaran, namun dengan kajian kelas, inilah itu namanya orang yang tidak memiliki lidah dan tidak memiliki hati. Maka dijauhilah orang seperti itu. Yang kedua kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ada orang yang ar-rajulu
lahu lisanun bila qalbi. Arah dengan si berdua itu dah lagu indek nak berdua hati. No. Dia nak berdua dah lagu indek nak berdua hati. Berdua dah lagu indek nak berdua hati. Wahya yang yukudul hikmah. Orang ini selalu berbicara tentang hikmah, tentang kebaikan-kebaikan. Wala ya'malu biha, namun dia tidak mau mengamalkan apa yang diucapkan itu. Ini dengan melengkap kebaikan doa sebutlah kita nyumbang kita begitu, tetapi dia sendiri tidak mau mengamalkannya itu. Ini dengan situasi dunia yang benar syair dulu di zaman PSI yang saya ingat itu ceritanya yang dari syair itu. Itu diambil satu satu yang abadikan lagu-lagu di zaman dulu itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Coba jika lebih nafsu doang berisilah imanai hidung mata kadung tada durhaka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba lagi kita kami kepada kau itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dunia sini akhir zaman, zikrullah lekadada, tidak mata ketutupan. Dulu tak pusing. Itu dia. Yang lupa lagi ini. Inilah salam dulu. Makanya kalimat tauhid itu kita pegang dia. Ini ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani mengajarkan seluruh dunia. Nah, manapun lagi Abah Samrulani ayahanda kita berbagi nanti dia akan berzikir sesuatu berzikir bagaimana untuk menghidupkan hati kita ini. Dan kalimat la ilaha illallah. Untuk anda disebut dalam ayat yang lain saya ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ila amas semacam jari teduh di berpisani le kalimat semula jadi ia sini pesanan Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid saruan kalimat Islam samaran kalimat iman tinggalan kalimat Islam hancuran la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu sangat dulu. Ini dapat berapa? Kalau kita berhenti, kita dapat pengaji boleh dipilih. Ini salah Nabi yang ajarkan selungguh. Ini perlu diamalkan karena banyak kandungan-kandungan nasihatnya yang digunakan dulu oleh orang-orang yang dulu dan yang dulu. Ya Bapak Ibu yang rahmati, kemudian yang ketiga ada orang yang memiliki hati namun tidak memiliki mudah katanya. Orang ini dia orang mukmin. Dia pidato, dia merawat, dia macam-macam. Lalu insya Allah, namun dengan berkat hatinya, pengamalan ilmunya orang ini menjadi orang ahli zuhud. Namun dia selalu berpegang amalan-amalan yang disyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini terkelompok adalah menjadi kelompok para wali Allah. Maka berartilah orang itu. Kemudian ada orang yang allama wa ta'allama wa amila bihi.
Jadi wa'aliyah ini ada orang yang belajar mengajar dan orang yang belajar. Lebih malam ini dengan dekatilah orang itu, mintalah nasihat kepada orang itu. Nah, oleh karena itulah berajar sesuai dengan ajaran Syekh Abdul Qadir dua macam tarekat-tarekat yang ahli batinnya. Oleh karena itulah ilalah sebenarnya makin hendak mendengar nasihat dari ayahanda, orang tua kita dan guru kita nanti dan nanti mentalkan kita nanti oleh Bapak Kebrul ini. Namun inilah yang saya sampaikan, kurang lebihnya yang mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.